Bab 2999 berubah menjadi roh. Ini bukanlah reinkarnasi sama sekali, melainkan boneka yang dirasuki roh surgawi. Saudari-saudari Su Qingyu yang asli terjerat dalam zat berwarna ungu kehitaman, dan tubuh mereka secara bertahap mengkristal. Tidak ada ruang untuk ragu-ragu. Chu Chen mencurahkan seluruh kekuatan bintang Tiansu ke dalam pedang naga dingin, dan jiwa naga pada pedang itu memancarkan raungan yang memekakkan telinga. Li Qingyao juga menggigit lidahnya, meludahkan sari darahnya ke pedang perunggu. Cahaya dari kedua pedang itu menyatu, membentuk peta bintang yang lengkap di depan gerbang bintang. Tidak, 7 suara berteriak serentak. Saat peta bintang tercetak di gerbang bintang, zat berwarna ungu kehitaman itu surut seperti air pasang. Saudari-saudari Su Qingyu pulih dari keadaan kristal mereka, sementara entitas di dalam 7 peti mati es mulai runtuh. Bayangan kunci penciptaan perlahan terbentuk kembali, mengikat 7 citra protos yang tersisa sekali lagi. Tepat ketika kemenangan tampak di depan mata, perubahan tiba-tiba terjadi. Sebuah bayangan gelap melesat keluar dari bagian terdalam gerbang bintang dan langsung menembus dada Su Qingshuang. Dia menunduk tak percaya dan melihat lubang sebesar mangkuk di dadanya, inti bintang di dalamnya telah hilang. "Kakak!" Su Qingyu berteriak dan bergegas menghampiri. Bayangan gelap itu menyatu di udara dan mengambil bentuk, menampakkan dirinya sebagai Raja Iblis Ungu yang mati. Namun penampilannya telah berubah sepenuhnya. Topeng perunggu itu hancur berkeping-keping, memperlihatkan bukan wajah manusia, melainkan gugusan cahaya bintang yang menggeliat. "Terima kasih telah membantuku membuka gerbang bintang." Suara Zisa bergema dengan nada metalik. "Sekarang, saatnya mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah." Inti bintang yang diambilnya dari tubuh Su Qingshuang tertanam di dadanya, dan yang dipegangnya di tangannya adalah sepotong inti bintang Yao Guang. Chu Chen tiba-tiba mengerti semuanya. Zisa sama sekali bukan kultivator iblis, melainkan wujud asli dari roh bintang yang melarikan diri. Semua konspirasi selama bertahun-tahun dan legenda tentang 7 rumah yang kembali menjadi satu, semuanya bertujuan untuk menata ulang kunci penciptaan. "Hentikan dia!" Jiwa naga Aolai meraung dari dalam pecahan-pecahan itu. Apa yang akan dia lepaskan adalah... Tiba-tiba, Zisa menekan kedua inti bintang itu bersamaan. Dalam cahaya yang menyilaukan, gerbang bintang mulai berputar dan berubah bentuk, secara bertahap membentuk bentuk kunci. Sambil memeluk tubuh adik perempuannya yang perlahan mendingin, Su Qingyu tiba-tiba mendongak menatap Chu Chen, 2 garis air mata berdarah mengalir di wajahnya. "Chu Chen, ingat, kunci itu punya 2 sisi." Kalimat ini bagaikan kilat yang menerobos kabut. Chu Chen menyerbu ke arah kunci penciptaan yang akan segera terbentuk. Inti bintang Tiansu bergejolak hebat di dalam tubuhnya. Di saat-saat terakhir sebelum Zisa menyelesaikan reorganisasinya, dia melakukan sesuatu yang tidak diduga siapapun. Dia menusukkan pedang naga dingin ke jantungnya sendiri. "Kau gila!" seru Zisa. Suaranya terdengar ketakutan. Dapat dikatakan bahwa tindakan Chu Chen mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak ada yang menyangka dia akan melakukan hal seperti itu. Darah mengalir di pedang, membentuk pola-pola aneh di bawah bimbingan kekuatan bintang poros surgawi. Darah Chu Chen bukanlah merah, melainkan biru kebiruan yang diselingi cahaya bintang. Pola darah ini merambat ke kunci penciptaan, membentuk pola di permukaannya yang benar-benar berlawanan dengan tulisan pada kunci tersebut. "Inilah segel yang sebenarnya." Chu Chen berlutut di depan kunci itu, suaranya semakin lemah. "Dengan darah para penjaga, tulis ulang aturannya." Gerbang bintang bergetar hebat.
Zisa mengeluarkan jeritan yang bukan jeritan manusia, dan tubuhnya mulai hancur, berubah kembali menjadi 7 roh bintang yang patah. Sebuah cahaya tiba-tiba bersinar dari dada Su Qingshuang yang kosong, dan inti bintang yang hilang itu sedang dibentuk ulang oleh semacam kekuatan. Li Qingyao bergegas ke sisi Chu Chen, tetapi tidak bisa menarik pedang dari hatinya. Tunggu, Su Qingyu, dia. Sebelum dia selesai berbicara, seluruh ruangan tiba-tiba membeku. Kunci penciptaan melayang di depan gerbang bintang. Satu sisinya bertuliskan ukiran jahat yang dibuat oleh Zisa, dan sisi lainnya berupa segel yang ditulis dengan darah Chu Chen. 7 bayangan protos terpaku pada kunci tersebut, mengeluarkan ratapan tanpa suara. Su Qingyu dengan lembut menurunkan adik perempuannya dan berjalan menuju kunci tersebut. Tubuhnya mulai bercahaya. Perlahan menjadi transparan. Chu Chen, kau benar. Kunci itu memiliki 2 sisi, sama seperti King Xuang dan aku. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh tulisan yang ditulis dengan darah itu. Seluruh keberadaannya berubah menjadi aliran cahaya dan menyatu dengannya. Yang mengejutkan, tubuh Su Qingshuang juga lenyap pada saat yang bersamaan, berubah menjadi cahaya ungu dan menghilang ke dalam prasasti di sisi lain. Kunci penciptaan tiba-tiba tertutup sepenuhnya, menyegel ke-7 makhluk protos tersebut. Gerbang bintang mulai runtuh, dan fragmen-fragmen ingatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari celah-celahnya. Di saat-saat terakhirnya sebelum kehilangan kesadaran, Chu Chen melihat Li Qingyao meraih kunci, sementara jiwa naga Aolai berteriak, pergi ke istana naga Laut Timur, ada sesuatu di area terlarang. Gelap, Chu Chen merasa dirinya melayang di kehampaan, dikelilingi oleh debu bintang yang berkilauan. Sesosok yang familiar perlahan-lahan muncul di kejauhan, itu adalah Su Qingyu, tetapi pakaiannya telah berubah menjadi jubah bintang kuno, dan tanda bintang yang lengkap berkilauan di antara alisnya. Tiang Xuan, penguasa bintang, tanya Chu Chen dengan susah payah. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Aku Su Qingyu, dan aku bukan, sama seperti kau adalah Chu Chen, dan kau juga Chu Yunxiao. Dia menunjuk ke langit berbintang yang tak berujung, lihat ke sana. Chu Chen menoleh dan melihat 7 bintang tersusun dalam bentuk biduk. Namun yang paling mengejutkan adalah terdapat sesosok makhluk yang meringkuk di dalam setiap bintang. Jiwa naga Aolai berada di dalam bintang Tiansu. Su Qingyu berada di dalam bintang Tian Xuan, dan hantu Li Qingyao berada di dalam bintang Tianji. Ini, takdir kita, kata Su Qingyu pelan. Dahulu, ke-7 penguasa bintang secara sukarela berubah menjadi inti bintang untuk menyegel roh bintang. Sekarang siklusnya telah selesai, para penjaga baru telah lahir. Chu Chen tiba-tiba menyadari bahwa jiwa naga di bintang Tiansu telah berubah menjadi wujudnya sendiri, dan lebih jauh lagi, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip dalam kegelapan, masing-masing berisi sosok yang kabur. Ada lebih dari 1 kunci penciptaan. Sosok Su Qingyu mulai memudar. Pergilah temukan para penjaga lainnya. Krisis sesungguhnya baru saja dimulai. Ketika Chu Chen membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya terbaring di pantai di tepi Laut Cina Timur. Ombak terus membasuh tubuhnya, dan pedang naga dingin yang tertancap di dadanya telah berubah menjadi kristal cahaya bintang yang tembus pandang. Di kejauhan, siluet istana naga raksasa tampak samar-samar di laut. Terbangun, suara Li Qingyao terdengar dari belakang. Dia memegang pedang perunggu yang telah dirakit kembali sepenuhnya. Dengan 7 pola bintang sekarang di bilahnya, jiwa naga senior Aolai membimbing kami ke sini. Chu Chen berusaha untuk duduk dan mendapati bahwa luka di hatinya telah sembuh, digantikan oleh tanda berbentuk bintang, Qingyu,
dia. Para saudari ini sekarang adalah roh-roh kunci penciptaan. Li Qingyao menunjuk ke laut dan kuncinya sendiri. Dia tersenyum kecut dan membuka telapak tangannya, memperlihatkan sebuah model gerbang bintang kecil. Aku sudah mengenalimu sebagai tuanku. Ombak tiba-tiba terbelah, dan sebuah tangga kristal muncul dari dasar laut. Di puncak tangga berdiri sosok yang tak terduga, Ao King. Namun penampilannya telah berubah drastis. Tanduk naga tumbuh dari dahinya, dan matanya bersinar seperti cahaya bintang. Saudara Chu, area terlarang Istana Naga telah dibuka. Suaranya bergema aneh. Kristal ingatan yang ditinggalkan ayah menunggumu. Chu Chen menatap ke dasar laut dan samar-samar melihat cahaya keemasan yang familiar berkilauan di bagian terdalam Istana Naga. Irama cahaya itu selaras sempurna dengan tanda bintang di dadanya. Bab 3000 Istana Naga Tanah Terlarang. Tangga kristal di bawah kaki Chu Chen berkilauan dengan cahaya biru samar. Setiap langkahnya menciptakan riak halus. Dia menunduk melihat dadanya, di mana tanda berbentuk bintang itu berkedip setiap kali dia melangkah, seolah-olah menggemakan suatu kehadiran di dasar laut. Saudara Chu, hati-hati dengan anak tangga. Suara Ao King terdengar dari depan. Tanduk naga di dahinya berkilauan seperti mutiara di dasar laut yang remang-remang. Ada susunan bintang yang dipasang oleh leluhur kita di perimeter luar area terlarang. Satu langkah salah akan memicunya. Chu Chen mengangguk, pandangannya menyapu gerombolan ubur-ubur bercahaya yang berenang di kedua sisi. Makhluk-makhluk tembus pandang ini tersusun dalam pola tertentu, jelas merupakan semacam formasi peringatan. Inti bintang Tiansu di dalam tubuhnya sedikit bergetar, menciptakan resonansi halus dengan lingkungan sekitarnya. Li Qingyao mengikuti di belakang. Pedang perunggunya telah ditempa ulang, dan 7 pola bintang di bilahnya secara bertahap menyala seiring bertambahnya kedalaman. Area terlarang Istana Naga konon menyimpan kebenaran di balik pertempuran 7 istana. Dia merendahkan suaranya dan melanjutkan, namun selama ribuan tahun, tidak seorang pun mampu memasuki area intinya. Di ujung tangga terdapat sebuah pintu perunggu besar yang bertatahkan 7 batu permata. Chu Chen menyipitkan matanya. Susunan permata-permata itu persis sama dengan rasi bintang biduk. Permata di puncak posisi poros surgawi itu menggemakan tanda di dadanya, memancarkan cahaya biru tua. Ao King meletakkan telapak tangannya di lekukan berbentuk naga pada pintu. Dengan garis keturunanku, aku akan mematahkan segelmu. Pola-pola pada pintu perunggu itu menyala satu persatu, tetapi berhenti hanya ketika mencapai posisi Tiang Xuan. Ao King mengerutkan kening dan menatap Chu Chen. Ini membutuhkan kekuatan 7 bintang untuk diaktifkan sepenuhnya. Chu Chen melangkah maju dan meletakkan telapak tangannya di atas batu permata Tiansu. Dalam sekejap, gelombang besar ingatan membanjiri pikirannya. Di bagian terdalam jurang utara, Ao Lai, dalam wujud naganya yang sebenarnya, duduk di tengah altar. 7 pilar bintang mengelilingi area tersebut, masing-masing mengunci seorang kultivator ke pilar. Yang paling mengejutkan, masing-masing dari ke-7 kultivator itu memiliki pecahan bintang yang tertanam di dada mereka. Wajah mereka meringis kesakitan. Hal itu harus dilakukan agar bisa disegel. Air mata darah mengalir dari mata naga Ao Lai. Pada hari 7 rasi bintang bersatu, kau akan menjadi landasan dunia baru. Ilusi itu tiba-tiba berakhir. Chu Chen terhuyung mundur, keringat dingin mengucur di dahinya. Di antara para kultivator yang dikurung itu, dia dengan jelas melihat Heng Yu Zhenren muda, dan seorang pria berjubah putih yang tampak persis seperti dia. Kakak Chu, Ao King menopang tubuhnya yang terhuyung. Apa yang kau lihat?
Kenangan ayahmu. Chu Chen menyeka darah yang entah bagaimana merembes dari sudut mulutnya. Dia menggunakan orang hidup untuk dikorbankan kepada pilar bintang. Li Qingyao tiba-tiba menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke celah di pintu. Sesuatu akan keluar. Pintu perunggu itu perlahan terbuka sedikit, dan cahaya bintang yang pekat, hampir nyata, menyembur keluar seperti gelombang pasang. Di dalam cahaya ini, 3 sosok tersedot masuk tanpa terkendali. Chu Chen nyaris tak mampu membuka matanya di tengah cahaya yang terang dan mendapati dirinya berada di ruang berbentuk bola. Dinding-dindingnya ditutupi dengan peta bintang yang mengalir, dan 7 peti mati kristal mengapung di tengahnya, disusun dalam bentuk biduk. Setiap peti mati berisi sosok manusia, tetapi yang berada di tengah-tengah, kosong. Ini, suara Li Qingyao bergetar, seorang yang selamat dari pertempuran 7 istana. Ao King berlutut di tanah. Tanduk naganya menghantam bumi dengan suara yang nyaring. Ayah tidak pernah mengatakan, area terlarang istana naga adalah sebuah makam. Chu Chen berjalan menuju peti mati terdekat. Melalui kristal yang berkilauan itu, ia melihat seorang kultivator wanita terbaring di dalam, mengenakan mahkota teratai. Wajahnya tenang seolah tertidur, dengan setengah permata berbentuk bulan sabit tertanam di dadanya, persis sama dengan tanda di antara alis Su Qingyu. Penguasa bintang Tiang Xuan, ujung jari Chu Chen menyentuh peti mati itu dengan ringan, dan rasa dingin langsung menjalar di lengannya. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Dalam ingatan Ao Lai, dia jelas sudah. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, seluruh ruang berbentuk bola itu tiba-tiba mulai berputar. Ketujuh peti mati itu menyala secara bersamaan, memancarkan 7 berkas cahaya yang saling berjalin di atas peti mati kosong di tengah. Wujud jiwa naga Ao Lai perlahan muncul dari cahaya dan bayangan, tetapi lebih padat daripada yang terlihat di mata laut utara. Mereka akhirnya tiba. Penerus Tiansu, Dragon Soul membuka matanya, dan cahaya keemasan menyapu mereka bertiga seolah-olah itu adalah zat yang nyata. Bagaimana cahaya yang mengungkapkan kebenaran itu? Tanda bintang di dada Chu Chen tiba-tiba terasa panas. Siapa yang ada di dalam peti mati ini, dan di mana Su Qingyu? Jiwa naga itu berputar ke bawah. Kumisnya menyentuh peti mati penguasa bintang Tiang Xuan. Menurutmu mengapa Heng Yu mengumpulkan inti bintang? Dia tidak membebaskan penguasa bintang, tetapi mencari orang ketujuh yang menghilang bertahun-tahun yang lalu. Sebuah kesadaran yang tiba-tiba muncul di benak Chu Chen. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat peti mati yang kosong. Peti mati ketujuh seharusnya milik Chu Yun Xiao. Dragon Soul melanjutkan, kehidupan masa lalumu adalah sebagai penguasa pertama bintang Tiansu. Saat itu, ketujuh dari mereka sepakat untuk menyegelnya bersama-sama. Tetapi dialah satu-satunya yang berhasil melarikan diri dengan inti bintang Tiansu. Pedang Li Qingyao berjatuhan ke tanah. Jadi Heng Yu ingin menangkap Su Qingyu, karena hanya mereka yang memiliki garis keturunan Tiang Xuan yang dapat merasakan reinkarnasi Tianzhu. Ruang berbentuk bola itu tiba-tiba bergetar hebat, dan ketujuh peti mati itu mulai tenggelam. Jiwa naga Ao Lai berputar-putar dengan cemas. Cepat, seseorang telah memicu inti bintang di luar. Area terlarang akan segera tertutup. Tunggu, Chu Chen meraih sisik naga yang melayang. Bagaimana kita menyelamatkan Qingyu? Sebelum jiwa naga itu lenyap, ia menyampaikan kata-kata terakhirnya. Pergilah ke lembah bintang jatuh di Laut Cina Selatan. Di sanalah Chu Yun Xiao pergi. Di tengah deru yang memekakkan telinga, ketiganya diusir secara paksa dari area terlarang tersebut. Hal terakhir yang dilihat Chu Chen sebelum kehilangan kesadaran adalah pemandangan ketujuh permata di gerbang perunggu itu hancur berkeping-keping secara bersamaan.
Angin laut yang asin membangunkan Chu Chen. Ia mendapati dirinya berbaring di terumbu karang di luar istana naga. Cahaya pagi menyinari laut dengan rona merah keemasan. Tempat di mana tanda bintang itu berada di dadanya berdenyut dengan rasa sakit yang tumpul. Sebuah pengingat akan kebenaran mengejutkan yang telah dia saksikan di area terlarang. Terbangun, suara Li Qingyao terdengar dari atas. Ia duduk bersila di atas batu yang menjorok. Sebuah pedang perunggu tergeletak di atas lututnya. Dari 7 pola bintang di bilah pedang, hanya 3 yang masih bersinar. Ao King telah pergi untuk menyiapkan perahu. Kita akan berangkat ke Laut Cina Selatan siang hari nanti. Chu Chen menyangga tubuhnya dan mendapati setiap ototnya protes. Sudah berapa lama aku pingsan? 3 hari. Li Qingyao melompat dari terumbu karang, mengambil kantung air dari pinggangnya dan melemparkannya kepadanya. Tabib Istana Naga mengatakan jiwamu rusak. Sungguh keajaiban kau bisa bangun secepat ini. Kantung air itu tidak diisi dengan air tawar biasa, melainkan dengan cairan yang berkilauan. Chu Chen hanya menyesap sekali dan merasakan meridiannya yang kering perlahan-lahan ternutrisi. Dia menatap kultivator wanita itu dengan heran. Ini cairan sumsum bintang, harta karun rahasia Istana Naga. Li Qingyao menoleh ke arah laut. Ao King mengatakan bahwa ketika area terlarang runtuh, salah satu dari 7 peti mati tiba-tiba bercahaya, dan cairan merembes keluar dari sana. Chu Chen menggenggam kantung air itu erat-erat, buku-buku jarinya memutih. Dia ingat dengan jelas susunan ke-7 peti mati itu. Peti mati yang bercahaya adalah tempat bersemayamnya penguasa bintang Tiangxuan. Pada siang hari, sebuah perahu layar berbentuk unik tertambat di samping terumbu karang. Lambungnya panjang dan sempit seperti bulan sabit, dan layarnya dihiasi dengan sulaman rasi bintang biduk yang lengkap. Ao King berdiri di haluan perahu. Pakaiannya telah berubah dari jubah Istana Naga menjadi pakaian kain kasar seorang nelayan biasa. Tetapi tanduk naga di dahinya masih terlihat jelas. Ini adalah pesawat luar angkasa. Dia membantu keduanya naik ke kapal, yang dibangun dari reruntuhan Istana Bintang yang tenggelam, mampu mendeteksi energi bintang dan bernavigasi secara otomatis. Bersambung.